pagi semuanya, kawan-kawan yang ada di seluruh di seluruh kanal Zoom ini. Perkenalkan, saya Khalid Hadi Pranowo. Tadi kalau misalnya Bang Willy mengenalkan saya, bisa panggilannya Khalid, bisa juga. Kalau zaman kecil saya dipanggil Khaled juga bisa. Tapi kadang kalau misalnya saya dipanggil Khaled, saya minta untuk dibancai dulu. Soalnya berbeda maknanya. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih untuk kehadirannya teman-teman. Saya juga mengucapkan terima kasih atas undangan saya untuk menjadi moderator di acara magang ini, acuan magang pegiat literasi 2020. Saya di sini ingin memoderatori untuk sesi kita di membangun kemandirian taman belajar masyarakat atau komunitas dengan submaterinya adalah menjadi mandiri, berkemitraan, dan kewirausahaan. Jadi kalau kita berbicara mengenai kewirausahaan ini sebenarnya menjadi suatu hal yang sudah dibahas dari beberapa waktu yang lalu, dan jangka waktunya itu memang selalu banyak perubahan dan beradaptasi, karena memang kata kunci inovasi ini menjadi hal yang cukup penting dalam proses kita untuk bisa bermitra ataupun menjadi mandiri dalam kewirausahaan itu sendiri. Kemudian saya juga akan menginformasikan bahwa nanti kita akan ada dua narasumber. Narasumber pertama adalah Bapak Reza Magharibi, itu kalau saya manggilnya juga Bang Ejak. Selamat pagi Bang Ejak. Selamat pagi Mas Khalid. Ya, siap Bang Ejak. Kemudian ada Mbak Fairuz Sofia Nabila. Mbak Fairuz, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas Khalid. Selamat pagi. Ya, baik. Untuk sesi pertama ini kita akan menginformasikan pemaparan. Kita akan ada pemaparan 30 menit dari narasumber pertama, kemudian juga ada pemaparan dari narasumber kedua selama 30 menit. Kemudian nanti kita akan banyak diskusi mengenai materi yang sudah disampaikan oleh narasumber selama 20 menit, dan nanti akan ada penutup dan ringkasan dari saya sendiri. Baik, selanjutnya saya ingin memberikan informasi bahwa kata kunci kolaborasi mungkin akan menjadi subtopik yang akan cukup dibahas di sesi kali ini, karena memang kalau saat ini saya lebih percayanya adalah dengan kolaborasi daripada kompetisi. Jadi I believe in collaboration rather than competition. Jadi mungkin nanti kita akan belajar banyak dari Bang Eja mengenai sesi dari pemaparan pertama ini. Mungkin saya persilahkan untuk Bang Eja untuk bisa memberikan pemaparannya di pagi ini. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan Bang Eja. Baik, terima kasih Mas Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, teman-teman semua. Izinkan saya sharing materi kita untuk pagi ini. Semoga teman-teman semua bisa menerima apa yang coba saya sharing melalui forum yang mudah-mudahan insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi ini. Apabila teman-teman bisa melihat, mohon berikan reaksi jempolnya. Dan apabila suara saya terdengar kurang jelas, bisa memberikan reaksi dengan tanda heran. Ya. Baik, jadi pagi ini saya ingin sharing tentang dua hal, teman-teman semua, yaitu tentang empati dan kolaborasi. Harapannya sharing saya hari ini bisa memantik, bisa memancing gairah teman-teman untuk lebih memahami tentang apa itu empati dan kolaborasi, sehingga taman bacaan masyarakat yang teman-teman kelola bisa menjadi lebih mandiri di kemudian hari. Kita hari ini itu berada di sebuah tahapan revolusi industri di mana data, manusia, dan perangkat itu terkoneksi menjadi satu. Teman-teman bisa sekarang kita melakukan meeting kali ini ya. Ini adalah salah satu wujud dari revolusi industri. Kalau misalnya teman-teman perhatikan,
ya, dari slide saya ini, saya coba mau menceritakan bahwa revolusi industri itu memiliki beberapa tanda. Dari pertama di abad ke-18 ditemukannya mesin uap, di mana mesin uap itu merevolusi bagaimana manusia menghasilkan suatu produk dan jasa. Lebih ke produk sih sebenarnya zaman itu ya. Jadi dengan ada mesin uap, maka pekerjaan-pekerjaan berat itu bisa dilakukan dengan waktu yang cepat. Nah kemudian beranjak ke revolusi industri selanjutnya, yaitu ditemukannya listrik, di mana produksi-produksi kebutuhan manusia itu lebih semakin masif lagi karena energi dan power kekuatan yang dihasilkan untuk melakukan kegiatan produksi lebih memiliki keunggulan. Kemudian dilanjutkan dengan ditemukannya komputer, gitu ya, dan akhirnya hingga hari ini. Nah, dari revolusi industri ini, saya ingin mengajak ke teman-teman bahwa setiap perubahan yang ada, ya, setiap perubahan yang ada itu menandakan adanya suatu inovasi. Nah, inovasi di sini pastinya saya yakin mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada proses rekan-rekan semua, ya, semua lembaga di seluruh dunia, gitu, baik yang sektor pertama, sektor kedua maupun sektor ketiga, pasti dia akan terpengaruh oleh yang namanya inovasi ini. Nah, hari ini saya ingin sharing tentang bagaimana inovasi itu bisa kita coba lakukan, gitu ya, bisa kita coba lakukan dengan melalui serangkaian metode. Teman-teman bisa, saya yakin teman-teman mungkin udah ada yang pernah membaca buku atau searching mengenai berbagai macam model untuk bisa membantu kita melakukan inovasi. Nah, hari ini saya mencoba untuk mengangkat suatu pola pikir atau framework, ya, sebuah inovasi. Oh ya, karena begini, teman-teman, mungkin ada satu hal yang penting nih saya mau share. Inovasi itu awalnya saya tuh memahami bahwa inovasi itu adalah bisa diraih dengan suatu yang namanya proses gitu. Namun ternyata inovasi ini itu sangat abstrak. Sehingga apabila kita memahaminya, untuk mencapai inovasi itu harus melalui suatu proses, maka bisa jadi inovasi yang akan kita peroleh itu inovasi yang tidak begitu berdampak. Nah, karena inovasi ini sulit untuk diraih menjadi dalam sebuah proses, maka beberapa lembaga yang yang sering melakukan inovasi, gitu ya, mencoba untuk membuat berbagai macam framework atau pola pikir, gitu ya. Walaupun tidak berupa proses, tapi berupa pola pikir, berupa framework. Di mana framework ini pun pada akhirnya pasti akan terisikan atau terkandung berbagai proses. Salah satu proses yang akan saya angkat adalah yang namanya design thinking. Coba boleh kasih jempol apabila teman-teman memang ada yang pernah mendengar tentang design thinking. Boleh? Oke, lumayan ya. Tapi panitia semua ini. Oh, ada Mbak Mirna pernah mendengar ya tentang design thinking. Alhamdulillah. Apabila teman-teman ada yang pernah mendengar design thinking, saya sangat terbantu. Mohon maaf, ada yang kurang mendengar suara saya, Mas? PST Jipan, apa suara saya bisa terdengar? Oke, beri tolong reaksi jempol kalau misalnya memang suara saya bisa didengar, teman-teman. Oke, siap. Good. Nah, design thinking ini saya kembali lagi sebentar. Design thinking ini dikenalkan, ya, dipopulerkan oleh suatu lembaga yang bernama IDEO.
foto orang yang saya tampilkan ini adalah Mas Tim, ya. Mas Tim ini dia CEO-nya IDEO, di mana dia mencoba untuk menampilkan suatu pola pikir untuk kita menghasilkan inovasi dengan yang dinamakan design thinking. Nah, design thinking ini dia memiliki 6 segmen, 6 tema yang satu sama lain saling berhubungan, ya. Bisa kita memaknai dalam sebuah proses, bisa juga kita memaknai dalam suatu ketergantungan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Nah, untuk hari ini dari 6 segmen dari design thinking, saya mencoba untuk mengajak rekan-rekan untuk memahami tentang 2 segmen, yaitu empati dan kolaborasi. Kenapa kok 2 hal ini? Karena menurut saya 2 hal ini bisa kita manfaatkan sebagai dasar untuk kemudian rekan-rekan semua bisa memanfaatkan empati dan kolaborasi ini untuk melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan TBM, dan juga selain itu untuk memperkuat kerjasama di dalam TBM itu sendiri. Jadi harapannya seperti itu. Dan sebelum saya menyampaikan tentang empati dan kolaborasi, saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit tentang mindset yang ada di design thinking. Nah, mindset ini adalah pola pikir ya teman-teman. Jadi ini adalah sebagai dasar kita untuk bisa sebagai pintu gerbang ya, untuk kita bisa memanfaatkan design thinking sebagai suatu pola pikir. Design thinking ini fokusnya seperti yang tadi dijelaskan, ada tulisannya dari Mas Tim bahwa dia adalah berpusat terhadap manusia. Jadi pendekatan design thinking itu adalah human centric approach. Artinya benar-benar memperhatikan manusia sebagai pusatnya. Kalau bahasa kita mungkin mewongke-wong, mungkin gitu ya. Jadi mewongke-wong. Jadi benar-benar aspek kemanusiaannya yang kita sentuh. Nah, kemudian di dalam design thinking ada proses yang harus dicermati secara hati-hati dan harus kita pahami bahwa saat ini kita berproses ada di mana. Sebagai suatu organisasi dalam suatu proses melakukan design thinking, kita harus memahami saat ini kita berada di mana di dalam sebuah proses. Kemudian di design thinking sangat menganjurkan, sangat mendukung berbagai macam eksperimen. Jadi jangan takut untuk bereksperimen dalam melakukan berbagai segmen di design thinking, sehingga melalui eksperimen-eksperimen tersebut kita bisa memperoleh berbagai macam pengalaman dan data yang bisa kita manfaatkan untuk terciptanya suatu inovasi. Kemudian di design thinking kita diharapkan untuk lebih sering untuk menunjukkan sesuatu ketimbang hanya menjelaskan lewat suara atau tulisan. Jadi lebih menunjukkan melalui gambar atau melalui bentuk fisik, sehingga komunikasi bisa berjalan dengan lebih lancar dalam jangka waktu yang efektif. Salah satu segmen dari design thinking itu adalah prototyping, yang hari ini saya tidak akan bahas, tapi itu salah satu maksud dan tujuan dari show don't tell, gitu ya. Itu adalah prototyping, di mana dia bisa bermanfaat untuk kita menjelaskan sesuatu dengan lebih jelas melalui suatu bentuk. Di design thinking juga kita berharap sesuatunya itu bisa diucapkan, bisa dijelaskan, bisa dilakukan dengan sangat jelas, sehingga hubungan kerjasama antar berbagai bagian di dalam melakukan design thinking ini bisa berjalan dengan lancar.
Nah, kemudian ada yang namanya radical collaboration. Untuk radical collaboration nanti saya akan lebih dalam lagi ya membahasnya. Dan kemudian ada mindset yang namanya bias toward action, yang artinya tidak perlu terlalu lama untuk merencanakan sesuatu, langsung kerjakan, gitu ya, langsung kerjakan. Karena apa? Karena ketika kita terlalu banyak mempertimbangkan hal-hal yang kita tidak bisa pastikan, maka kita akan banyak membuang waktu. Nah, ini adalah beberapa mindset di dalam design thinking sebelum kita masuk ke dalam empati. Seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang saya coba untuk masuk ke empati ya. Saya yakin teman-teman pernah dengar empati gitu ya. Kadang-kadang kita agak bingung antara empati dan simpati. Kalau empati itu adalah kita mencoba untuk merasa dan juga kita mencoba untuk memahami keadaan, perasaan atau pikiran ya orang lain atau sebuah perasaan atau pikiran sebuah kelompok gitu ya. Sehingga kita bisa memutuskan suatu hal berdasar dari perasaan orang lain tersebut. Orang disebut bisa sudah memiliki empati adalah kalau dia sudah bisa memahami perasaan dan pikiran orang lain. Nah, kenapa kok di design thinking empati ini adalah kunci ya? Karena balik lagi tadi, design thinking itu pendekatannya human centric kan gitu ya. Jadi pendekatannya adalah ke orang. Dan empati ini adalah saya mungkin bisa menyebutkan skills ya atau keterampilan karena dia tidak bisa kita sekali berempati kemudian kita langsung bisa memahami, itu nggak bisa. Kita perlu melakukannya berkali-kali gitu ya. Dan ini adalah skills yang esensial kita untuk bisa memahami. Memahami siapa? Kan pertanyaan begitu ya. Memahami siapa? Teman-teman sebagai pengurus TBM tentunya perlu memahami teman-teman di dalam kelompok gitu. Dan juga memahami bagaimana lembaga-lembaga lain di luar TBM yang akan melakukan kerjasama dengan TBM. Nah, empati ini yang ketika kita melakukan empati, ya hal apa sih sebenarnya yang mau kita pahami ya? Yang mau kita pahami, yang paling utama itu adalah mengenai kebutuhan ya atau needs. Sesuai teori Maslow bahwa kebutuhan itu ada jenjangnya. Seperti hari ini ya, mungkin saya bisa menganggap teman-teman semua ini sudah memiliki kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Kenapa? Karena hari Minggu gitu ya, mau meluangkan waktu untuk bersama-sama kita berdiskusi di sini. Nah, dengan empati kita mencoba untuk bisa memahami apa kebutuhan ya, dan juga di mana level kebutuhan rekan-rekan kita ataupun juga lembaga ya, sehingga kita bisa melakukan reaksi, kita bisa melakukan suatu kerjasama, suatu penawaran kerjasama atau suatu ide gitu dengan tepat. Karena kita sudah mencoba untuk merasakan, oh kalau kita jadi mereka itu kebutuhan kita kira-kira apa ya. Nah, namun teman-teman ada tantangannya. Ada tantangannya kita dalam mencoba untuk memahami kebutuhan ini. Kenapa? Karena kebutuhan itu ada yang terlihat, ya. Terlihat ini bisa dari ucapan, atau dari gesture, atau dari suasana, atau dari kondisi yang bisa ditangkap oleh panca indera kita, gitu ya. Namun lebih banyak lagi adanya kebutuhan yang tersembunyi, kebutuhan yang implisit. Nah, bagaimana sekarang caranya, gitu ya? Kita untuk bisa mengetahui kebutuhan yang tersembunyi, sementara kebutuhan yang tersembunyi ini bagaikan gunung es ya, dia itu porsinya lebih besar
daripada kebutuhan yang terlihat. Nah, dengan adanya empati, maka kita bisa menanyakan alasan-alasan. Sekali lagi, kita bisa menanyakan alasan-alasan terhadap kebutuhan yang tampak. Mungkin teman-teman agak bingung di sini. Maksudnya alasan-alasan itu bagaimana gitu. Saya kasih contoh seperti ini, teman-teman semua. Ada yang bisa menuliskan mungkin teman-teman bisa menuliskan di chat ya. Bisa menuliskan di chat. Kira-kira teman-teman sudah tahu ya ini apa ya? Atau kita kasih tanda jempol aja deh. Teman-teman pasti tahu ya ini apa ya. Ini adalah bor ya teman-teman ya. Ini adalah bor. Seorang profesor namanya Profesor Theodor Levitt di tahun 1962, dia mengatakan seperti ini. Orang ketika dia membeli bor, dia itu bukan menginginkan mata bor yang berukuran 1/4 inci. Tapi mereka membeli bor itu untuk mendapatkan lubang sebesar 1/4 inci. Nah, ini salah satu maksudnya ya. Jadi apabila gampangannya aja, misalnya kita membayangkan kita adalah seorang penjaga toko material gitu ya. Misalnya di sini ada Mitra 21 atau Home Depot gitu ya. Kita melihat orang membeli bor gitu ya. Di benak kita melihat bahwa oh ya dia butuh bor nih, kan begitu ya. Namun ketika kita mencoba untuk menggali lebih dalam lagi, kita akan mencoba bertanya, buat apa dia butuh bor ya? Oh, dia butuh bor adalah buat melubangi sesuatu. Melubangi sesuatu. Bisa jadi dia melubangi apa ini ya? Oh, mungkin dia melubangi tembok. Gitu. Tapi teman-teman, kalau misalnya kita berhenti cuma sampai di butuh lubang saja, kita tidak akan mendapatkan kebutuhan yang lebih dalam lagi. Coba sekarang kita coba gali lebih dalam lagi. Kita coba lebih dalam lagi. Kenapa sih orang ini butuh lubang di tembok gitu ya? Setelah kita tanyakan, kita lakukan diskusi gitu ya. Ternyata dia membutuhkan lubang di tembok itu untuk apa? Untuk menaruh foto keluarganya di ruang tamu. Gitu. Kita coba gali lagi. Kenapa sih dia mau memasang foto foto keluarga di ruang tamu ya? Oh ternyata ada kebutuhan dia untuk menceritakan kepada tamu-tamu yang datang bahwa keluarga saya itu keluarga yang harmonis dengan adanya foto yang dicantumkan di tembok. Nah, apabila kita berbicara tentang inovasi, kalau misalnya memang tujuannya itu adalah untuk bercerita tentang mau menunjukkan keharmonisan keluarga, gitu ya. Hari ini mungkin di keluarga-keluarga baru ya, yang mungkin anaknya baru 1, baru 2 gitu ya. Mungkin kita sudah jarang ya melihat orang menempelkan memasang foto keluarga di ruang tamu. Kebanyakan naruhnya di mana? Kebanyakan naruhnya di media sosial nih, kayak saya. Gitu ya. Nah, itu saya mau cerita tentang inovasi ini. Dulu kita tuh taruh foto keluarga itu di ruang tamu. Sekarang kita taruhnya di media sosial gitu. Yang mana salah satu media sosialnya udah tutup nih pet ya. Mungkin teman-teman ada yang punya gitu. Nah, cuma saya sempat nih naruh foto keluarga supaya orang-orang tahu, oh, ini kayaknya Bang Eja keluarganya harmonis nih gitu ya. Tapi itu ada kebutuhan seperti itu gitu. Nah, saya cuma mau menjelaskan bahwa ketika kita menggali kebutuhan gitu ya, dan menjadi inovasi, artinya bisa jadi saya nggak butuh bor sekarang gitu ya. Saya cuma butuh Facebook gitu, untuk menampilkan keluarga saya harmonis. Kenapa? Karena orang udah jarang ke rumah saya COVID, nggak boleh gitu ya. Jadi orang pada masuk ke akun Instagram saya gitu. Sorry, di Instagram saya nggak sempat tampilkan. Tapi itu maksudnya teman-teman. Mudah-mudahan insya Allah ini bisa ditangkap ya. Nah kemudian selain kita mencoba untuk menggali kebutuhan, kita juga harus memahami teman-teman
eh, pihak yang kita gali ini siapa? Simpelnya seperti ini, di dunia bisnis, ketika kita eh, em, mencoba untuk melakukan pendekatan kepada pelanggan, atau kita mencoba untuk membuat suatu produk baru, gitu ya, kita harus memahami bahwa pelanggan kita itu siapa ya, gitu ya. Kenapa? Karena pelanggan itu tidak hanya sebagai, kalau kita tahu kan adalah misalnya kita sebagai pelanggan gitu ya, kita beli, misalnya kita pengen ciki gitu ya, kita beli ciki, kita yang beli, terus kemudian kita yang makan cikinya gitu. Tapi kenyataannya banyak berbagai produk dan jasa tidak sesimpel itu. Kita harus bisa memahami pihak-pihak yang merupakan bagian dari pelanggan kita. Jadi di sini saya ingin menampilkan ada 4 pihak yang bisa kita kategorikan sebagai pelanggan, ya, yang memiliki hubungan dengan produk atau jasa yang akan kita tawarkan. Yang pertama adalah pengguna atau user. Ya. Sudah jelas pengguna atau user berarti dia yang akan merasakan nikmatnya, nilainya dari barang atau jasa itu. Kemudian ada pembeli, buyer. Ya. Dia yang membeli, melakukan transaksi atas produk atau jasa itu. Kemudian ada juga orang yang berfungsi sebagai decider, pengambilan keputusan. Gitu ya. Dia memutuskan untuk beli ini di mana. Gitu. Dan juga ada hari ini, ada yang namanya memberikan pengaruh atau influence. Nah, keempat-empatnya, ini kita harus melakukan pendekatan yang berbeda, sehingga kita bisa menemukan kebutuhan apa dari keempat kategori atau keempat model dari pelanggan kita ini. Saya akan berikan sedikit contoh untuk lebih memahami hal ini. Kita ambil contoh adalah susu bayi. Susu bayi ya, yang menjadi user itu adalah si anak ya, si bayi. Bayi ini nggak mungkin dia belanja sendiri gitu. Kita akan kaget kalau ada bayi tiba-tiba ke warung beli susu sendiri. Mungkin ini Bayi Ajaib. Itu film yang paling serem yang saya pernah tonton itu ya, film Indonesia paling serem, Bayi Ajaib. Jadi dia hanya memanfaatkan saja si susunya. Nah kemudian ada yang jadi buyer, biasanya orang tuanya yang menjadi buyer, bisa ibu, bisa bapaknya, kan gitu ya. Nah kemungkinan besar, gitu ya, susu bayi yang memutuskan ini kita beli susu merek A, gitu ya, belinya di toko A, toko B, gitu ya, itu adalah si ibu. Kebanyakan seperti itu. Gitu. Atau kecuali kalau ayahnya, bisa jadi ayahnya karena mungkin ayahnya ahli gizi, dia sering browsing tentang model-model susu gitu ya. Nah, si ibu ini itu kenapa kok dia memutuskan untuk membeli susu brand A gitu ya, di mana ternyata dia terpengaruh oleh idolanya gitu ya. Terpengaruh idolanya ya mungkin Nia Ramadhani gitu ya, idolanya Nia Ramadhani beli susu merek A gitu di sebuah toko gitu. Nah dia karena ingin seperti Nia Ramadhani, dia menyuruh suaminya, Pak beli susu ini ya supaya anak kita kayak anaknya Nia Ramadhani. Mungkin seperti itu ya. Salah satu contohnya. Jadi di dalam menggali kebutuhan, keempat peran ini kita perlu untuk memahami. Karena saya yakin, gitu ya, saya yakin teman-teman ketika melakukan kerjasama dengan pihak lain, dengan pihak eksternal, itu pasti akan menghadapi ketika berhubungan lama gitu ya, oh ternyata bukan dia nih pemberi keputusannya gitu ya. Jadi lama sekali kita nggak bisa mendapatkan keputusan. Oh ternyata orang yang kita hubungi ini bukan pengambil keputusan. Oh dia ternyata hanya sebagai buyer saja. Gitu. Dia hanya sebagai diberikan amanat untuk berhubungi kita. Atau ketika sebagai contoh teman-teman misalnya ketemu ada orang gitu mungkin masuk ke taman bacaan gitu ya, dia mencarikan buku untuk anaknya gitu ya. Mungkin bisa jadi seperti itu. Nah ini adalah gambaran bagaimana empati kita bisa manfaatkan untuk menggali kebutuhan atas beberapa peran yang akan berhubungan dengan bagaimana kita bekerja sama. Saya kemudian akan coba masuk ke kolaborasi. Kolaborasi ada berbagai macam
ininya ya, apa definisinya. Tadi Khaled sudah memberikan definisi itu bahwa saya lebih senang berkolaborasi daripada berkompetisi. Karena di dalam kamus bahasa Indonesia, saya tidak tampilkan di sini bahwa kolaborasi itu adalah bekerja sama dengan pesaing. Artinya begitu. Di kamus bahasa Inggris pun ada yang seperti itu, gitu ya. Namun untuk dalam konteks hari ini, saya lebih memilih untuk kita memahami bahwa kolaborasi ini artinya bekerja bersama dengan orang lain atau sekelompok orang untuk apa? Untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kata kuncinya adalah menjadi tujuan bersama. Artinya ada tujuan yang di-share. Ada sebuah irisan antara tujuan kita sebagai PBM dan juga tujuan pihak lain. Nah, dalam mencari irisan dan tujuan ini, gitu ya, kita bisa memanfaatkan empati tadi, gitu ya. Nah, sementara dalam menjalani kerjasama, kita menggunakan kolaborasi. Nah, tadi saya di awal sudah mention bahwa di design thinking itu ada mindset yang namanya adalah radical collaboration. Radical collaboration. Apa itu radical collaboration? Radical collaboration adalah 5 skills atau 5 keterampilan yang paling utama dibutuhkan bagi seseorang ataupun sekelompok orang untuk melakukan kolaborasi. Apabila teman-teman ingin mendalami, ya, ada bukunya di karangan James Wetham dan Ronald J. Elliott, dan juga ada training online-nya di radicalcollaboration.com karena radical collaboration ini sudah menjadi sebuah trademark. Saya coba sedikit share di sini. Apa sih 5 skills yang esensial atau 5 skill yang penting dalam kita melakukan kolaborasi? Yang pertama adalah niat. Nomor 1 itu collaborative intention. Ini sebenarnya adalah niat. Jadi kita memang punya niat untuk berkolaborasi. Memiliki niat untuk berkomitmen untuk sama-sama meraih kesuksesan secara bersama. Bukan niatnya untuk apa? Bukan niatnya untuk ngerjain orang. Bukan niatnya untuk mengambil keuntungan kita sendiri. Jadi niat yang pertama adalah untuk niat untuk memiliki keinginan untuk berkolaborasi dan mencapai tujuan bersama. Yang kedua, karena skills, balik lagi, karena skills ini perlu dilatih ya. Ya, setiap yang namanya skills itu perlu dilatih. Yang kedua adalah kejujuran. Ya. Jadi untuk bisa berkolaborasi, maka kita harus jujur. Kita harus jujur dengan kondisi kita, kita harus jujur dengan apa? Dengan tujuan kita apa, gitu ya. Kita harus jujur. Sehingga apa? Sehingga nanti diskusinya akan menjadi terbuka dan ada rasa saling mempercayai. Karena kalau kita tidak percaya satu sama lain, akan sulit kita melakukan kolaborasi. Gitu. Kenapa? Karena bisa jadi kita nggak percaya, oh dia tujuannya kayaknya bukan ini nih, tujuannya buat hal yang lain. Nah itu kan akan ada hal yang mengganggu ketika kita melakukan kerjasama di sana. Kemudian bertanggung jawab. Ketika kita melakukan kolaborasi, kita sangat penting kita untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu maksudnya apa ya? Maksudnya adalah kita mau membereskan, ya, kita mau menyelesaikan kewajiban atau porsi yang sudah kita sepakati untuk meraih tujuan bersama. Pasti teman-teman di dalam kelompok maupun di kerjasama dengan orang lain pasti di awal sudah menetapkan, oke, ini bagian saya ini ya. Seperti hari ini bagian saya menjelaskan dan teman-teman bagiannya adalah mendengarkan gitu ya. Dan karena ada kepercayaan, maka teman-teman rela untuk mendengarkan saya dan juga saya senang untuk menjelaskan. Kemudian ada yang keempat adalah skill untuk aware itu artinya menyadari gitu ya, akan diri sendiri dan juga orang lain. Maksudnya apa? Ini balik lagi, untuk menyadari diri sendiri artinya kita harus memahami apa kekuatan kita, ya, apa kelebihan kita, apa yang kita miliki, gitu, dan apa yang kita tidak miliki, gitu ya. Dan kita mencoba memahami mengenai kekuatan orang lain, kalau apa yang tidak orang lain miliki, sehingga kita bisa melakukan kolaborasi. Saya yakin mungkin teman-teman di sini pernah memiliki pengalaman untuk berkolaborasi dengan lawan jenis, gitu ya. Baik dalam rumah tangga atau sebelum rumah tangga, gitu. Memahami diri sendiri dan pasangan, saya yakin teman-teman mengamini saya bahwa kita perlu memahami satu sama lain sehingga kita berkolaborasi dengan apik kan gitu ya. Apalagi
hubungannya jangka panjang. Nah, kemudian skills yang terakhir itu adalah mengenai problem solving dan negosiasi. Problem solving ini artinya kemampuan untuk menyelesaikan masalah ya. Ada berbagai macam tools, ada berbagai macam framework juga kita untuk memecahkan masalah, dan di dalam kita menyelesaikan masalah dan di dalam kita bernegosiasi dengan partner, dengan rekan kerja, gitu. Lakukanlah dengan menyelesaikan konflik yang ada, tidak menghindari konflik, dan juga dilakukan dengan tujuan untuk sekali lagi membangun hubungan yang lebih baik lagi. Jadi kata kuncinya di sini adalah tidak menghindari konflik, dan negosiasi serta problem solving dilakukan untuk memperkuat hubungan yang ada, gitu. Ketimbang untuk undermining-nya, artinya hubungannya biasa-biasa saja, tidak melakukan hubungan yang lebih baik lagi. Nah, kelima skills ini di dalam radical collaboration, saya harap bisa memantik, bisa memancing keinginan rekan-rekan semua untuk bisa memahami bagaimana caranya, bagaimana pola pikir kita di dalam melakukan kerjasama. Nah, kenapa saya menyampaikan dua hal ini? Sebagai penutup, gitu ya. Kenapa sebagai penutup? Saya memahaminya teman-teman di TBM ini itu memiliki suatu ekosistem, ya, ekosistem. Di mana ekosistem ini yang saya peroleh dari Bang Willy, saya peroleh dari materi yang RBA sajikan, itu ada masyarakat di sini, ya. Kemudian ada swasta, ada juga pihak pemerintah, jadi ada sektor kedua, ada sektor ketiga, ada sektor pertama, sektor ketiga, TBM di sini, dan juga komunitas sendiri sebagai ekosistem di dalam TBM. Yang saya pahami adalah bahwa setiap unit atau setiap faktor di dalam ekosistem ini, dia akan memberikan values, akan memberikan nilai kepada TBM. Dan nilai inilah yang dipertukarkan. Apabila tadi kita berbicara tentang kebutuhan, gitu, tentunya kita di sini adalah untuk mempertukarkan kebutuhan dan mempertukarkan pemuas kebutuhan yang memiliki nilai. TBM dengan masyarakat pastinya tentunya ya, TBM itu dimanfaatkan oleh masyarakat dengan segala layanannya, masyarakat bisa memperoleh informasi dan lain-lain, gitu. Dan TBM pun mendapat bisa jadi dukungan dari masyarakat berupa donasi atau partisipasi, gitu, segala macam bentuk, gitu. Dan TBM juga pasti akan mempertukarkan nilai dengan pihak swasta, dengan perusahaan, baik dalam bentuk sponsorship atau donatur. Sementara TBM juga memberikan kembali dalam bentuk laporan, dalam membentuk program yang sesuai dengan agenda mereka, gitu. Dan seperti hari ini TBM memiliki hubungan dengan pemerintah, gitu. Pemerintah mensupport kegiatan kita hari ini, gitu ya. Dan juga RBA yang masuk ke dalam komunitas TBM juga memberikan manfaatnya, dan teman-teman melakukan partisipasi hari ini. Dan ini adalah pertukaran values-nya yang ada. Nah, di dalam pertukaran values inilah kita mencoba untuk bisa meningkatkan kembali, meningkatkan values yang bisa kita sampaikan ke ekosistem kita dengan memahami kebutuhan-kebutuhan yang ada di masing-masing unit. Ini harapannya. Sehingga dengan kita menggunakan empati kita untuk memahami kebutuhan masing-masing unit, kita bisa memberikan values yang terbaik dari TBM, gitu ya. Sehingga harapannya dengan values dan kebutuhan, melalui empati dan kolaborasi, TBM bisa menjadi lebih mandiri di kemudian hari. Demikian dari saya, teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Setelah ini kita akan ada sesi tanya jawab, kita akan diskusi lebih lanjut. Saya kembalikan kepada Mas Khaled. Silakan Mas Khaled. Terima kasih. Halo. Ya, Mas Khaled. Silakan, Mas. Sorry.
Apakah terputus tadi penjelasan saya? Halo? Oh, enggak. Sorry. Terima kasih. Tadi sepertinya saya kena blok untuk di-unmute. Nggak apa-apa. Baik. Terima kasih, Bang Eja. Kita sudah banyak belajar, banyak sekali ya. Dari design thinking, kata kunci yang lebih diperdalam dari Bang Eja ini adalah empati dan kolaborasi. Jadi dengan empati dan kolaborasi yang kita pelajarin ini sebenarnya TBM bisa menjadi lebih mandiri dengan bagaimana kita bisa memahami kebutuhan kita dan menggali kolaborasi melalui empati itu sendiri. Nah, mungkin dari sini nanti setelah kita masuk ke sesi kedua akan ada sesi tanya jawab dengan pembicara Bang Eja, kemudian Mbak Fairuz setelah ini. Saya mohon dari teman-teman semuanya mungkin bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat, silahkan dikumpulkan dulu aja, nggak apa-apa. Nanti akan coba saya seleksi untuk pertanyaannya itu sendiri. Baik, begitu Bang Eja, kita akan menyaksikan ke sesi keduanya dahulu. Kita akan belajar, sudah mempelajari mengenai empati dan kolaborasi supaya TBM ini bisa lebih mandiri. Nah, selanjutnya sesi kedua ini kita akan memasuki proses untuk bagaimana TBM yang saat ini berjalan ini ada case praktis yang bisa kita pelajari secara bersama-sama dengan pembicara kedua, Mbak Fairuz Sofia Nabila dari Subbidang Dukungan Publik Kemitraan Ruang Belajar Akil. Baik, waktu dan tempat untuk Mbak Fairuz saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Mas Halid. Terima kasih juga Pak Reza atas pemaparannya. Ini sangat membantu saya ya untuk menjabarkan materi saya hari ini. Mohon izin share screen. Apakah sudah terlihat? Masuk, Mbak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Sofia Nabila. Tadi sudah disampaikan juga ya oleh Mas Halid. Saya biasa dipanggil Sofi. Di ruang belajar Akil ini saya mendapat tugas belajar menjadi penanggung jawab subbidang dukungan PJ subbidang dukungan publik dan kemitraan seperti itu. Di sini saya lebih banyak mungkin bercerita ya tentang praktik kemandirian TBM itu sendiri yang selama ini dilakukan oleh ruang belajar Akil. Dengan tadi tambahan tinjauan-tinjauan dari Pak Reza selaku ahli di bidangnya seperti itu ya. Langsung aja ke pemaparan pertama. Jadi di ruang belajar Akil ini sendiri dia memiliki dalam berperilaku ataupun bertindak itu memiliki 3 acuan dasar. Yang pertama itu kepedulian atau awareness, kemudian yang kedua pembelajaran atau learning, dan yang ketiga pemberdayaan atau empowerment. Nah, di sini saya fokus membahas tentang kepedulian atau awareness itu sendiri, di mana kepedulian ini merupakan nilai dasar pertama yang menjadi acuan berperilaku dan bertindak di ruang belajar Akil. Nah, tadi mungkin sudah sempat disampaikan ya oleh Pak Reza perihal empati itu sendiri. Jadi titik utama dari kemandirian sebuah TBM itu sendiri adalah berawal dari kepedulian itu, baik itu dari individunya maupun internal di lembaganya maupun pihak lain seperti itu. Dari kepedulian berawal dari kepedulian individu, kemudian kepedulian di internal lembaganya, kemudian di antar pihak dan sebagainya itu insya Allah maksudnya dari adanya kepedulian itu bisa memberikan dukungan yang positif seperti itu ya. Jadi wujud kepedulian ini menjadikan semua kegiatan serta upaya yang dilakukan dapat terwujud. Nah, selanjutnya dari adanya kepedulian tadi muncullah yang namanya keterlibatan. Mungkin sempat disampaikan juga keterlibatan ini bisa dibilang masuk kepada kolaborasi ya, kolaborasi. Keterlibatan seluruh pihak termasuk masyarakat dengan dukungan yang beragam. Nah, dukungan beragam ini yang dimaksud adalah dalam pelaksanaan kegiatan di
TBM. Sebagai contoh, saya sampaikan di ruang belajar akil, ini tidak hanya berupa dukungan tunai seperti itu. Dukungannya ini bisa berupa non tunai, bahkan tadi yang disampaikan juga oleh Pak Reza yaitu kolaborasi, itu juga merupakan dukungan. Kayak hari ini Pak Reza, Mas Halid, dan mungkin dari eksternal lainnya yang terlibat berperan aktif dalam kegiatan magang pegiat literasi ini juga merupakan orang-orang yang menurut maksudnya kalau dari identifikasi saya mempunyai kepedulian untuk masyarakat sehingga memberi dukungan berupa waktu, pikiran, tenaga, dan sebagainya seperti itu. Jadi dari adanya kepedulian tadi memunculkan keterlibatan seluruh pihak termasuk masyarakat dengan dukungan yang beragam dapat menjadi penyokong utama dari proses panjang berkelanjutan guna membangun negeri dan bangsa. Jadi tujuan akhirnya itu membangun negeri dan bangsa. Selanjutnya, nah di ruang belajar akil sendiri ini dukungan atau kita biasa nyebutnya juga dukungan publik ini dikelola oleh bidang yang kita sebutnya Randedaya seperti itu. Randedaya sendiri terdiri dari dua bahasa, terdiri dari dua suku kata. Yang pertama yaitu rande, artinya mengangkat sesuatu beramai-ramai dan mendorongnya lambat-lambat. Kemudian kata yang kedua yaitu daya, yang artinya kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat. Makna dari dua suku kata yang dijadikan satu ini adalah di mana awareness atau nilai kepedulian tadi itu dari seluruh pihak akhirnya menciptakan dukungan berupa apapun itu yang beragam dan sebagainya untuk mendatangkan hasil dan manfaat kayak gitu. Intinya seperti itu. Jadi kalau di Indonesia mungkin kita familiar dengan gotong royong ya, mungkin bisa serupa dengan pemaknaan seperti itu. Selanjutnya masuk ke proses dukungan publik. Nah ini saya sedikit bercerita di ruang belajar akil sendiri dalam mengupayakan dukungan publik itu ada prosesnya. Jadi proses yang dilakukan itu yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Sebagaimana yang tadi sempat disampaikan Pak Reza juga bahwa berawal dari empati kita perlu tahu nih sebenarnya kebutuhan itu apa dan kebutuhan itu ada yang implisit dan ada yang eksplisit. Kalau yang eksplisit mungkin ya sudah secara permukaan kita bisa tahu, tapi kita juga perlu menggali lebih dalam sebenarnya akar masalahnya apa. Mungkin sebagai contoh tadi sempat dianalogikan bor ya, gambar bor tadi. Saya sempat terpikir kayak misalkan kegiatan magang pegiat literasi ini bukan kenapa pemerintah mengadakan magang pegiat literasi ini, tapi ya maksudnya kenapa magang pegiat literasi ini ada tujuannya untuk meningkatkan kapasitas diri dan lembaga kayak gitu. Terus kenapa harus ditingkatkan kapasitas diri dan lembaga di setiap TBM-nya? Tujuannya adalah untuk membuat diri dan lembaga masing-masing itu berdaya dan mandiri tentunya kan. Nah, kenapa TBM perlu mandiri, kenapa TBM perlu mandiri dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk keberlanjutan seperti itu. Jadi istilahnya digali identifikasi kebutuhan itu menggali lebih dalam suatu kegiatan sebelum menetapkan kegiatan tertentu sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat dan sebagainya kayak gitu. Mungkin kalau di RBA sendiri beberapa kolaborator sudah familiar dengan kata silaturahim literasi. Jadi salah satu upaya identifikasi kebutuhan di ruang belajar akil itu dengan dengan kegiatan silaturahim literasi. Kita kayak kalau di Jawa ya itu kalau nggak salah disebutnya sowan, kayak mampir ke rumah calon kolaborator, terus ya kita nanya-nanya sebenarnya profil masyarakat di sini seperti apa, terus habis itu rata-rata
permasalahan yang ada di sini tuh seperti apa aja dan sebagainya kayak gitu. Kemudian setelah mohon maaf. Selain untuk selain dengan silaturahim literasi ke calon kolaborator, identifikasi kebutuhan juga dilakukan dengan memetakan kebutuhan penunjang pelaksanaan kegiatan dan lainnya kayak gitu. Jadi pasti kan dalam saat kita sudah menetapkan kegiatan itu pasti ada hal-hal lain yang emang perlu ditunjang, kayak misalkan kalau di ruang belajar April sendiri, misalkan tadi ya kayak silaturahim literasi, kita perlu misalkan ke daerah Bantur atau misalkan ke daerah Lesan Puro dan sebagainya, itu kan butuh transportasi. Nah dari situ ternyata ada kebutuhan untuk untuk mengupayakan transportasi kayak gitu. Nah ini mengupayakan transportasi pun bisa dengan berbagai cara, misalkan bisa menginformasikan ke calon pemberi dukungan ya, istilahnya kalau kita menyebutnya donatur, yang memberi dukungan itu kita sampaikan tujuan kita seperti ini, manfaatnya ini, apakah berkenan untuk mendonasikan. Bisa berupa uang, bisa berupa bahkan ada beberapa yang kadang meminjamkan mobil atau motornya seperti itu untuk proses itu. Artinya itu kan di situ udah teridentifikasi ya kebutuhannya, maksudnya sudah terpetakan kebutuhan penunjang pelaksanaan kegiatannya apa. Nah dari situ kita pun ketika mengkomunikasikan ke calon donatur atau calon pemberi dukungan tersebut itu juga lebih mudah karena jelas tujuannya apa, terus manfaatnya juga apa kayak gitu. Terus juga pada tahun ini juga kita identifikasi kebutuhan juga sempat mengacu pada program pemerintahan yang yang tertera di RPJMN atau RPJMD seperti itu. Itu sih, jadi bisa dengan berbagai cara untuk identifikasi kebutuhan itu. Terus kemudian dari identifikasi ini masuk ke penetapan kegiatan. Karena kita udah identifikasi, kita olahlah data ini, data yang digali sebanyak-banyaknya ini kita olah. Akhirnya dari situ kita musyawarah atau rapat dan diskusi dan sebagainya di internal. Kemudian kita tetapkan kira-kira dari kebutuhannya mereka ini akan diberikan istilahnya kegiatan seperti apa, seperti itu. Akan disajikan kegiatan yang bagaimana sesuai dengan kebutuhannya. Terus dari ketika sudah ditetapkan kegiatannya pun kita juga sudah bisa melihat, tadi mungkin sempat saya jelaskan secara singkat ya, sudah bisa melihat dari penetapan kebutuhan ini, penetapan kegiatan ini ada kebutuhan A, B, C, dan D kayak gitu. Misalkan misalkan ada di salah satu sekolah mereka terkendala pembelajaran kreatif gitu. Nah, terus menyampaikanlah ke RBA seperti ini. Terus RBA menawarkan ada kegiatan misalkan ditawarkan dengan metode pembelajaran salah satu itu pembuatan big book kayak gitu. Nah dari situ kan kelihatan kebutuhannya tuh, berarti kalau mau membuat big book ada kebutuhan pengadaan kertas, terus gunting, terus lem dan sebagainya kayak gitu. Nah dari situ karena udah terlihat kebutuhannya apa, mulailah kita rincikan dari kebutuhan itu, kemudian melakukan aktivasi dukungan publik. Tadi juga sempat di awal mungkin sudah saya sampaikan untuk aktivasinya ini, setelah melakukan musyawarah tadi, kemudian kita langsung komunikasikan ke masyarakat kayak gitu, ke jejaring, biasanya sih ke jejaringnya relawan-relawan, baik itu individu maupun lembaga kayak gitu. Nah, terus dikomunikasikan, nanti dari situ setelah dikomunikasikan, ya mereka menetapkan apakah mereka berkenan atau enggak. Nah, salah satu hal penting dalam komunikasi ini adalah menyampaikan tujuan dan manfaat dari kegiatan ini, sehingga mereka tahu si calon donatur ini bisa mengidentifikasi kegiatan ini memang bermanfaat, memang
apa yang aku donasikan ini akan berguna untuk masyarakat seperti itu. Itu sih. Jadi itu hal penting yang perlu disampaikan saat komunikasi. Kemudian juga mungkin kalau misalkan teman-teman sudah mulai terbiasa mengkomunikasikan ini ke calon donatur, teman-teman mulai bisa memetakan preferensi donatur. Kadang ada, misalkan kita katakanlah satu orang itu menghubungi 100 calon donatur. Terus dari 100 itu anggaplah yang membalas 20. Nah, dari 20 ini misalkan ada yang bilang misalkan kita menawarkan untuk kegiatan yang fokus pada pendidikan. Nah, ternyata si donatur ini menyampaikan, mohon maaf, Sof, aku belum bisa bantu. Mungkin tolong infokan kalau misalkan ada kegiatan berbagi, misalkan kayak berbagi sembako, terus habis itu berbagi alat tulis, alat sholat dan sebagainya. Oh, berarti dari situ udah ketahuan. Oh, berarti preferensi si donaturnya ini adalah kegiatan yang berkaitan dengan berbagi kayak gitu. Maksudnya yang secara langsung ya. Kalau misalkan tadi mungkin sempat di sesi pertama itu diceritakan tentang program CS, CR, CD sama CE seperti itu. Mungkin tuh dia masuknya yang ke community service kayak gitu. Lebih yang ke pelayanan masyarakat. Terus selanjutnya masuk setelah sudah sumber daya terpenuhi, ini saya juga hendak menginformasikan untuk aktivasi dukungan publik ini lagi-lagi tidak melulu dukungannya berupa tunai, bisa berupa apapun, bisa tunai, bisa tunai, non tunai dan kolaborasi tadi. Kemudian masuk ke proses pelaksanaan kegiatan setelah semua sumber daya terpenuhi, baik itu sumber daya keuangan, manusia dan sebagainya itu terpenuhi, kita mulailah masuk ke proses pelaksanaan kegiatan tersebut. Terus setelah proses pelaksanaan kegiatan, tentunya kita melakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini tujuannya untuk perbaikan dan atau pengembangan di masa yang akan datang. Kemudian biasanya di awal tahun itu di RBA selalu diadakan evaluasi kembang kegiatan. Ini tujuannya untuk menetap perencanaan kembali ya kegiatan selama 1 tahun ke depan berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan di 1 tahun sebelumnya. Jadi apa yang bisa diteruskan atau dirutinkan bahkan atau apa yang bisa dikembangkan. Nah dari situ kan kita sama-sama bisa terus bertumbuh kembang insya Allah. Kemudian masuk ke ini. Masih pembahasan dukungan publik ya. Nah, tadi dari penutupnya Pak Reza sempat sudah disinggung ya, dari TBM itu sendiri bisa berkolaborasi dengan berbagai sektor atau bahkan sesama sektor juga seperti itu. Nah, ini saya sedikit bercerita untuk yang di RBA sendiri. Jadi untuk memudahkan ini ada hulu dan hilir. Jadi kayak aliran sungai ya. Dukungan publik itu hulu dan hilir. Kemudian ini saya mau menjelaskan kenapa di sini sama dengan karena apa yang masuk dari masyarakat atau sumber lainnya melalui TBM atau komunitas itu keluarnya pun harus sama. Jadi kalau di RBA sendiri itu saldo akhir tahunnya itu Rp0. Artinya memang termanfaatkan dan sesuai dengan akadnya. Kecuali untuk program-program yang memang dia punya misalkan punya jangka waktu yang berbeda. Misalkan kayak saat ini ada kegiatan kemitraan RBA dengan YDSF yaitu beasiswa yatim yang dimana kerangka kerjanya itu dari awal bulan September atau Oktober berarti sampai 1 tahun ke depan. Nah itu di luar itu ya, dia ada pencatatannya sendiri, dia ada pelaporannya sendiri seperti itu. Nah di sini saya dari hulunya dulu,
saya bagi menjadi 5, ada pegiat atau penggiat, terus pelaku bisnis atau usaha, masyarakat, pemerintah, dan pasar atau pembeli, seperti itu. Nah, pertama dari pegiat atau penggiat, ini kenapa saya abu-abukan, karena di sini saya sedang menceritakan ruang belajar akil, jadi untuk yang abu-abu ini mungkin masih ada di beberapa TBM, tapi untuk di ruang belajar akil sendiri ini, mungkin dulunya ada aset atau sumber daya pribadi, tapi semakin ke sini insya Allah kami mengupayakan untuk mengurangi aset atau sumber daya pribadi. Nah, ini yang berasal dari pegiat atau penggiat biasanya dari pendiri atau mungkin relawannya di TBM-TBM tersebut, stafnya dan sebagainya itu melakukan aktivitas bisnis. Mereka bisa punya usaha pribadi ya, usaha pribadi atau bekerja di sebuah kantor atau misalkan instansi tertentu. Kemudian dari uang pribadinya itu disisihkan sebagian buat kehidupan pribadinya, sebagian untuk TBM. Nah, nanti dari aset atau sumber daya pribadi ini masuk ke TBM atau komunitas. Kemudian yang kedua, pelaku bisnis atau usaha. Nah, untuk yang pertama ini sebenarnya mungkin untuk perintisan masih yang kayak ya mungkin nggak apa-apa, maksudnya banyak yang rata-rata seperti itu, tapi sebaiknya itu diminimalisir karena tujuan dari adanya TBM itu sendiri kan untuk tadi ya membangun negara dan bangsa. Supaya bisa membangun negara dan bangsa itu perlu keberlanjutan. Nah, kalau misalkan terus-menerus pakai aset atau sumber daya pribadi, itu agak dikhawatirkan tidak berkelanjutan, intinya seperti itu. Terus lanjut untuk pelaku bisnis atau usaha, yakni sebagian keuntungan atau bisnis usahanya masuk ke dukungan atau aset sumber daya publik. Nah, maksudnya adalah pelaku bisnis atau usaha ini kita biasa sebutnya dia masuk ke sektor kedua, di mana sebagian keuntungan atau usahanya itu karena mereka biasanya kan ada program tadi yang sempat disebutkan Pak Reza juga, ada program CSR, terus habis itu sponsorship. Kalau CSR itu lebih ke program ya, kalau sponsorship seringkali ke pendanaan kayak gitu. Jadi dari sebagian keuntungan usahanya ini dialokasikan memang untuk masyarakat, yaitu otomatis masuk ke dukungan publik yang nantinya bisa masuk ke TBM. Nah, di RBA sendiri untuk yang sektor sektor kedua ini kita baru adanya waktu itu sponsorship kegiatan di 17 Agustus, sponsorship balap pengetahuan kalau nggak salah programnya. Kemudian untuk CSR sendiri itu saat ini sedang proses, jadi masih belum bisa dipublikasikan seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini sumber daya yang paling besar sih sebenarnya. Sumber daya yang paling besar, potensial sekali, yaitu dari masyarakat. Dia bisa berupa donasi, sumbangan, infak, sedekah, zakat, wakaf. Apalagi di Indonesia ya, itu sangat potensial sekali dukungan publik yang berasal dari masyarakat seperti itu, yang akhirnya masuk ke dukungan atau aset sumber daya publik yang disalurkan melalui TBM atau komunitas atau lembaga tertentu. Kemudian selanjutnya ada pemerintah. Pemerintah ini sektor pertama ya. Contoh dia biasanya berupa anggaran. Emang ada anggaran khusus untuk program atau masyarakat kayak gitu. Yang berupa bantuan pemerintah, hibah, subsidi dan sebagainya. Kemudian lagi-lagi bisa melalui TBM. Salah satu contohnya yang di RBA yang saat ini sedang dilakukan oleh RBA dan teman-teman juga,
yaitu magang pegiat literasi seperti itu. Oh ya, untuk pelaku usaha, pelaku bisnis atau usaha dan pemerintah ini kita sebutnya dengan kemitraan. Kenapa disebut kemitraan? Maupun mungkin ada juga ya dari sektor ketiga, lembaga tertentu seperti itu. Karena disebut kemitraan karena kita tidak selalu bergantung pada entitas tertentu. Kita bisa bergerak lebih aktif ketika ada kemitraan ini, tapi ketika tidak ada kemitraan ini kita juga tetap bisa terus bergerak seperti itu. Kemudian yang terakhir yang dilakukan RBA sendiri itu adalah aktivitas bisnis atau usaha oleh TBM atau komunitas. Ini menyasarnya sumber dananya adalah dari pasar atau pembeli seperti itu. Yang kemudian dari aktivitas bisnis ini menghasilkan keuntungan bisnis atau usaha keseluruhan ya. Karena di RBA sendiri ini masuknya ke socio entrepreneurship, jadi dia secara keuntungan keseluruhannya atau 100% hasil penjualan di RBA ini masuk ke program yang ada di TBM atau komunitas seperti itu. Contohnya di RBA itu ada 2, yaitu program Garage Sale sama program Jangan Buang Kertasmu. Kalau yang Garage Sale sendiri itu dia lebih ke menjual barang layak pakai guna memperpanjang usia pakai. Ini tujuannya itu adalah untuk mendorong keterlibatan aktif dari masyarakat. Karena kan ada masyarakat yang istilahnya punya baju yang hanya diam aja di lemari, padahal dia sebenarnya masih layak pakai kayak gitu. Nah biasanya diberikan melalui RBA, kemudian nanti dijual oleh RBA, dan hasil penjualannya itu 100% untuk pengadaan buku anak, artinya untuk program tertentu. Jadinya kayak dari masyarakat, oleh masyarakat, kemudian balik lagi ke masyarakat seperti itu. Terus yang kedua untuk program Jangan Buang Kertasmu sebenarnya serupa. Biasanya kalau di kampus-kampus ya itu banyak misalkan habis tugas akhir atau misalkan ada UTS atau apa, itu kan ada sisa-sisa kertas yang emang menumpuk. Nah, daripada menumpuk biasanya jejaring-jaring RBA itu memberikan ke RBA, kemudian menjual. Nah, kemudian lagi-lagi hasil 100%-nya ini dibelikan untuk buku anak. Tapi dalam praktiknya semakin kesini itu ada kebutuhan lain gitu selain buku anak, yaitu untuk tadi yang sempat saya sampaikan untuk penunjang kegiatan kayak gitu. Terus ini udah ya tadi hulunya, kemudian masuk ke hilirnya. Nah, hilirnya ini ada program, rumah tanggaan, komunikasi, perpanjangan situs, dan lainnya. Untuk yang program ini sendiri, itu biasanya donatur itu menyampaikan donasi atau misalkan donasi berupa apapun itu dititipkan untuk RBA. Nanti bisa dialokasikan untuk program, atau dari panitia atau penanggung jawab kegiatan program itu biasanya dia yang mengkomunikasikan ke calon donatur. Jadi nggak perlu misalkan ada program magang pegiat literasi ya misalkan, atau misalkan program tadi pembuatan big book, terus misalkan PJ-nya itu Kadika. Nah itu Kadika nggak harus Kadika itu nggak harus melalui saya untuk mengupayakan dukungan publik. Sama memang kita sudah musyawarah ya kalau program itu memang perlu diadakan kayak gitu. Jadi bisa langsung mengkomunikasikan ke calon donatur seperti itu. Terus kalau dari RBA bisa melalui saya ataupun bisa juga melalui relawan-relawan lainnya yang memang mengetahui kebutuhan di saat ini di ruang belajar apa aja yang tentunya untuk masyarakat. Kemudian selanjutnya ya masuk ke kemitraan. Ini saya sedikit menyampaikan di setiap kemitraan itu tadi ya sudah disampaikan juga oleh Pak Reza, kita perlu memahami
kebutuhan masing-masing pihak. Jadi pasti ada, ketika kita bermitra pun kita pasti ada konsekuensinya, tapi itu bukan menjadi beban atau apapun, tapi ya itu sudah menjadi apa ya, kalau bermitra ya kita perlu tahu hak dan kewajiban masing-masing seperti itu. Kalau untuk sektor pertama yang dialami RBA itu kekhasannya adalah mereka itu spesifik, standarnya harus jelas, kayak gitu, rincian kegiatannya, administrasi dan sebagainya. Nah, biasanya kita fokus di tertib dalam pelaporan dan administrasi, dan itu kegiatannya juga jadinya perlu jelas juga kayak gitu. Misal kegiatan yang saat ini kita lakukan. Kemudian untuk yang sektor kedua atau pelaku bisnis itu biasanya orientasinya pada dampak atau manfaat dari kegiatan. Nah, oleh karena itu perencanaan kegiatannya itu perlu jelas sehingga dapat menyusun laporan analisis hasil dan dampak. Ini contoh yang dari RBA, mungkin bisa dilihat teman-teman. Kemudian yang terakhir, sektor ketiga, bahasannya itu berorientasi pada proses pelaksanaan kegiatan. Kalau dari pengalaman RBA sendiri, umumnya potensi publik ini sangat besar, tapi kadang belum tahu mengadakan kegiatan apa. Biasanya contohnya itu lembaga amal, ada kesalahan ketik. Lembaga amal seperti EDSF atau Dremdelion yang beberapa waktu lalu menjadi mitra. Nah, ini kuncinya, memahami kebutuhan masing-masing pihak. Itu dalam bermitra atau berkolaborasi itu sangat penting, karena ya tadi sudah sempat dianalogikan mungkin ya sama Pak Reza, ketika kita kolaborasi sama orang lain, ya pasti kita harus saling memahami lah pihak ini seperti apa dan sebaliknya seperti itu. Terus ini secara singkat dukungan publik di RBA dalam angka, jumlah programnya dari tahun 2017 sampai 2019 dan lainnya. Ini banyak faktor peningkatannya. Pertama mungkin ya tadi itu dukungan masyarakatnya semakin meningkat, makin keterlibatan masyarakatnya semakin aktif. Terus yang kedua juga karena keterlibatan masyarakat, dukungan masyarakat semakin meningkat, otomatis tanggung jawabnya juga semakin besar, otomatis pencatatan dan sebagainya itu juga harus dikelola dengan lebih baik kayak gitu. Terus di sini salah satu temuannya adalah infak dan kemitraan semakin meningkat. Adanya temuan infak dan kemitraan meningkat ini artinya kebutuhan yang identifikasi kebutuhannya berarti semakin spesifik. Jadi calon donatur ini udah mulai memahami apa yang dibutuhkan masyarakat melalui RBA. Nah, yang terakhir ini catatan pentingnya dalam tadi itu mengupayakan dukungan publik, terus bermitra dan sebagainya, itu yang pertama harus dipegang adalah prinsip TAPA. Kalau ini ini gambaran untuk di RBA. Mungkin di lembaga-lembaga lain punya prinsipnya masing-masing dan sebagainya seperti itu. Ini saya menyampaikan gambaran yang ada di ruang belajar akil. Jadi TAPA itu sendiri adalah transparan, yakni informasi dukungan publik dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Kemudian yang kedua akuntabilitas, yaitu dukungan publik dikelola secara benar dan terperinci, dan kemudian profesionalisme, dukungan publik dapat dipertanggungjawabkan, dan yang terakhir amanah. Ini yang paling penting, sesuai dengan akad penyerahan. Jadi setiap ada donasi masuk atau misalkan ada titipan dari masyarakat, itu pasti kita harus benar-benar memastikan ini peruntukannya apa, seperti itu, supaya bisa segera dimanfaatkan untuk penerima manfaatnya. Terus yang kedua, visi dan tujuan yang serupa. Keserupaan visi dan tujuan adalah hal yang perlu diperhatikan dalam kolaborasi dan kemitraan. Tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Reza perihal sharing values ya, pertukaran nilai kayak gitu. Oleh karena itu mitra dan kolaborasi ini penting untuk istilahnya saling terbuka atau saling mengkomunikasikan visi dan tujuan yang hendak dicapai itu seperti apa kayak gitu. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih banyak sudah berkenan menyimak.
Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan sesi diskusi. Saya kembalikan ke Mas Khalid. Ya, terima kasih Mbak Sofi. Sebelumnya saya minta buat teman-teman untuk memberikan emot tepuk tangan untuk kedua pemateri kita. Baik, terima kasih. Saya jujur aja sebenarnya baru kali ini nyadar gunanya reaction atau emotnya di Zoom itu buat apa. Ternyata buat ini ya. Yang mungkin kedepannya saya bakal sering pakai juga ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab buat pemateri pertama Pak Reza atau Bang Eja. Kemudian yang kedua adalah ke Mbak Sofi, silahkan. Ini ada pertanyaan pertama dari Pak Rodotul Mutakin atau Mbak Puspita Arum, ini yang mana ya? Silahkan bisa menyalakan kameranya dahulu dan kemudian menyampaikan. Ini ada pertanyaannya adalah untuk Bang Reza sama Mbak Sofi masing-masing. Kalau untuk Bang Reza, apakah TBM perlu membuat bisnis sendiri? Jika iya, maka proses yang tepat bagaimana? Kemudian untuk Mbak Sofi, apakah setelah ada penetapan kegiatan, RBA baru menghubungi calon atau donatur itu sendiri? Kemudian selain anggaran, apakah sudah ada juga? Baik, nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas dari pertanyaannya, silahkan untuk bisa menanyakan secara langsung dari Mbak atau Mas ya ini ya. Silahkan. Bang Eja mungkin bisa dijawab dulu untuk pertanyaan pertama. Baik, terima kasih Mas Khalid, Mbak Puspita. Terima kasih pertanyaannya. Begini Mbak, ini pertanyaannya menarik sekali. Apakah TBM perlu membuat bisnis sendiri? Ya. Untuk menjawab perlu atau tidak Mbak Puspita, menurut saya, kita harus sama-sama menyadari bahwa berbisnis, ya, membuat bisnis sendiri, itu salah satu alternatif dalam rangka untuk memperoleh dukungan. Ya, karena konteks berbisnis di sini saya memahaminya, maksudnya Mbak Puspita adalah keuntungan dari bisnis ini digunakan untuk operasionalnya TBM. Itu pemahaman saya. Mudah-mudahan seperti itu ya Mbak Puspita ya. Nah, untuk menjawab butuh atau tidak, saya rasa yang bisa menjawab adalah Mbak Puspita untuk butuh atau tidak. Kenapa seperti itu? Karena logikanya Mbak istilahnya Rodatul Mutakin ya Mbak namanya ya. Rodatul Mutakin itu sudah mengevaluasi terlebih dahulu sumber-sumber dana yang hari ini ada itu dari mana saja. Apakah sudah efektif? Gitu. Apakah sumber dana ini sudah efektif? Kenapa kok harus mengevaluasi seperti itu? Karena kita terbatas atas sumber daya dan juga waktu. Jangan sampai keinginan berbisnis ini itu hanya diliputi karena keinginan sesaat saja, Mbak. Itu yang menurut saya paling penting, gitu ya. Karena saya yakin setiap TBM memiliki kekhasannya sendiri dan memiliki posisi tersendiri di dalam masyarakat itu sendiri. Karena terkadang ada, ya saya melihatnya bahwa bisnis ini bisa jadi, kalau misalnya pun ada, bisa jadi merubah image terhadap masyarakat, gitu ya, atas sebuah TBM. Mohon ini yang bisa dilihat nanti. Kalau misalnya ternyata setelah dievaluasi, kita kayaknya boleh nih, istilahnya kita perlu membangun bisnis, maka saran saya, apa prosesnya? Yang pertama adalah Mbak Puspita harus menentukan, ya, di antara dua ini Mbak, boleh lebih dulu yang mana terserah. Yang pertama adalah apa yang akan kita mau sampaikan, apa yang mau kita berikan kepada pelanggan kita, gitu ya. Kemudian yang kedua, kepada siapa kita mau menjual barang atau jasa yang mau kita bikin ini. Pendekatan dua hal ini itu di dalam sebuah framework, itu saya menggunakan framework yang namanya bagian dari bisnis model canvas, ya, bisnis model canvas berupa namanya
value, kok saya jadi lupa ya. Value proposition. Value proposition. Thank you Khalid. Gitu. Ya, berupa value proposition. Jadi kebetulan ada buku Mbak, namanya Business Model Canvas. Teman-teman mungkin sudah paham ya. Ada Business Model Canvas bukunya. Kemudian ada buku keduanya yaitu Value Proposition, di mana value proposition ini itu menceritakan bagaimana kita sebaiknya memulai suatu usaha. Di mana yang perlu kita pikirkan itu adalah kepada siapa kita menjual dan apa yang mau kita jual. Apa yang mau kita jual ini adalah value proposition, ya, terdiri dari 3 hal biasanya, yaitu apa kelebihan dari produk kita atau jasa kita, apa kelebihannya. Kemudian apa yang membedakan produk kita dengan produk lainnya, gitu ya. Dan produk kita ini bisa menyelesaikan masalah apa di pelanggan kita. Ini adalah mengenai value proposition. Nah, kemudian kepada yang kedua, yaitu adalah kepada siapa kita mau menjual. Ini adalah target market. Nah, untuk target market ini, gitu ya, mau menjual kepada siapa? Saran saya, mulailah dengan lingkungan yang paling dekat, yang di mana lokasi TBM ini berada. Bisa jadi pelanggan yang pertama yang dituju itu adalah masyarakat yang sering memanfaatkan TBM. Bisa jadi seperti itu. Mbak bisa menggali kebutuhannya apa dengan empati tadi, gitu ya, menggali kebutuhannya, gitu ya, sampai nanti akhirnya, oh ternyata mereka punya masalah ini. Masyarakat sekitar saya itu ternyata punya masalah ini, gitu ya. Nah, kebetulan saya punya nih, TBM ini punya solusinya. Nah, itu bisa ditawarkan, begitu. Basicnya seperti itu sih Mbak, kalau misalnya dari saya, Mbak Puspita. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan Mbak Puspita? Ya, silahkan Mbak Puspita, ada yang mau ditanyakan, pertanyaan lanjutan? Kalau misalnya masih ada yang belum jelas, silahkan. Oke, terima kasih Bapak Reza. Sekedar sharing saja ya Pak ya. Ini memang betul Pak, ini keinginan kami kenapa kok ada pemikiran sampai membuka bisnis sendiri. Ini datangnya karena ada keinginan untuk kami memperbaiki perekonomian di masyarakat. Terutama di sini masyarakat, terutama yang masih muda, itu kebanyakan tuh berdayanya di luar, alias cari kerja di luar. Jadi pemuda di sini tuh hampir katakanlah hampir tidak ada ya Pak ya, kecuali segelintir orang aja. Jadi kalau keinginan kita itu membuka lapangan kerja, kalau itu mungkin masih ya Pak ya, masih lama sekali wallahu a'lam itu, tapi ada keinginan kita membuka lapangan kerja. Nah, kita mulai dulu, apakah kita mau dari kami sendiri itu ada berpikiran itu membuka bisnis baru. Nah, setelah kami trial ya Pak ya, kita pernah nyoba di beberapa bidang, tapi ternyata tidak lancar. Nah, untuk yang terakhir ini masih belum kami coba, itu kita mau mencoba dalam usaha barang yang habis pakai Pak, seperti sabun cuci yang rumah tangga yang nantinya akan kita jual sendiri ke pengguna TBM dan TPG kita dulu untuk karena mereka juga masyarakat yang juga berdaya di kita, jadi kita mulai dari sana dulu. Terus kalau misalkan mereka sebagai penguji coba ya, kalau misalkan mereka merasa bahwa produk kami ini bagus, mungkin bisa disebarluaskan dari mereka sendiri gitu Pak. Jadi kita punya rencana seperti itu, mungkin bisa diberi tanggapan Pak mengenai rencana kami. Terima kasih. Ya Mbak Puspita, rencananya bagus sekali ya. Kalau boleh saran, tadi Mbak Pita cerita bahwa Mbak Puspita sudah mencoba beberapa kali, namun ada kegagalan. Jangan khawatir Mbak, gitu. Kegagalan itu pasti akan memberikan ilmu untuk kesuksesan yang akan datang. Nah, saran saya, sebelum Mbak mengeluarkan modal terlalu besar untuk membeli barang, gitu ya, atau memproduksi barang, Mbak Puspita bisa melakukan langkah sebagai berikut, Mbak. Penawaran barang yang akan Mbak tawarkan, Mbak silahkan tuliskan dalam sebuah brosur. Di sana ada harganya, bagaimana mendapatkannya, begitu ya. Nanti Mbak coba tawarkan brosur tersebut sama target market yang menurut Mbak Puspita cocok untuk menerima produk ini. Tanyakan tanggapan mereka, bagaimana kalau kita tawarkan ini?
Anda tertarik atau tidak. Nah, apabila orang-orang itu tertarik, maka itu menjadi sinyal positif Mbak untuk melakukan real delivery produk. Tapi apabila mereka tanggapannya ternyata negatif, maka Mbak diuntungkan. Kenapa? Baru bikin brosur sudah gagal. Tapi jangan berhenti di sana, kan gitu ya. Cari kenapa ini tidak cocok, apa yang cocok buat mereka. Kita gali terus sampai akhirnya ditemukan formulasi yang cocok. Kira-kira, oh ternyata mereka membutuhkan ini dengan pola pengantaran seperti ini atau dengan harga seperti ini, gitu ya. Tanyakan ketidakcocokannya di mana. Nah, itu saran saya, Mbak. Terima kasih. Mudah-mudahan sukses, Mbak. Baik, cukup jelas, Mbak Puspita. Selanjutnya mungkin dari Mbak Sofi, silakan untuk menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Oke. Baik, terima kasih Mas Khalid. Untuk pertanyaannya, apakah setelah ada penetapan kegiatan RPA baru menghubungi calon donatur selain dari anggaran yang sudah ada? Itu nih. Perihal ini mungkin saya ingin meluruskan sedikit. Perihal menghubungi calon donatur ini lebih tepatnya itu saat RBA sudah mengetahui kebutuhan. Nah, seringkali kebutuhan itu karena program, maksudnya karena kita fokus pada program-program yang emang untuk pemberdayaan dan sebagainya itu, dari situ kan ada kegiatan. Nah, dari kegiatan itu barulah kita tahu kebutuhan-kebutuhannya apa sih, termasuk penunjang-penunjangnya seperti itu. Misalkan gini, di RBA sendiri itu kan ada program KRS Plus tadi ya. Teman-teman yang emang aktif di ruang belajar, relawan tetap yang emang aktif di ruang belajar akil untuk mengerjakan tugas akhirnya, tapi dan juga melakukan aktivitas pemberdayaan. Nah, dari situ kan ketahuan ada kebutuhan, tentunya tempat, makanya kita perlu mengupayakan donasi perpanjangan sel situs kayak gitu. Terus ada kebutuhan juga untuk koneksi internet seperti itu. Nah, itu kita juga membutuhkan donasi pembayaran internet, kemudian juga listrik, air dan sebagainya kayak gitu. Jadi intinya saat menghubungi calon donatur ini saat RBA sudah memahami kebutuhannya itu apa, seperti itu. Dan mungkin sedikit menambahkan, ketika kita sudah semakin sering bercerita ke donatur, terus tadi yang sempat saya ceritakan juga, akhirnya kita bisa memetakan donaturnya, dia preferensinya apa dan sebagainya. Kadang bahkan dari donaturnya sendiri yang menawarkan seperti itu. Donatur ini nggak selalu individu, bisa juga lembaga yang memang menawarkan donasinya. Misalkan di RBA lagi butuh ini nggak sih, kayak gitu. Nanti mereka menawarkan. Itu tentunya berawal dari kita bercerita ya. Kalau kita tidak bercerita ya orang juga nggak akan tahu sebenarnya RBA butuh apa sih, kayak gitu. Gitu sih Bu. Mungkin apakah menjawab atau butuh pertanyaan mungkin dari Bu Puspita? Baik, Bu Puspita, sudah cukup jelas. Baik, terima kasih Mbak Sofi. Ini kita akan ada satu kesempatan untuk tanya jawab lagi, tetapi ini saya mau menginformasikan nanti ada beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab, nanti akan bisa dijawab melalui voice note oleh pemateri. Kemudian satu pertanyaan ini saya persilahkan untuk ARB Nailul Ulum, Mbak Elvira, untuk bisa langsung menanyakan secara langsung. Ini sudah raise hand dari tadi, sepertinya ada pertanyaan yang ingin disampaikan secara langsung. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, terima kasih untuk kesempatannya. Izin bertanya untuk Bang Reza. Bang, ini di TBM saya ini untuk masalah pendanaannya tuh sementara ya dari
Kalau katanya Mbak siapa tadi, maaf. Mbak Sofi? Mbak Sofi. Mbak Sofi ya, untuk Mbak Sofi tadi kita masih tahap yang atas tadi yang aset atau sumber daya pribadi kayak gitu. Nah, kami ada aktivitas bisnis atau pekerjaan pribadi yang untuk menyokong kebutuhan dari Nailul Ulum. Jadi kami ada program yang Kangkum Inggris itu bentuknya profit. Kalau yang Nailul Ulum itu bentuknya non profit. Jadi untuk menunjang program non profit dari Nailul Ulum, kami mengadakan kegiatan profit berupa English Camp seperti itu. Jadi masih di ruang lingkup pendidikan. Apakah ini termasuk salah satu menjadi TBM mandiri seperti itu, Bang Reza sama Pak Sofi, seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Elvira. Kalau menurut saya ya, mungkin yang lebih paham tentang posisinya Mbak Elvira, TBM-nya Mbak Elvira ini mungkin bisa dijawab sama teman-teman RBA nanti. Tapi kalau misalnya dari view-nya saya adalah mungkin mandiri itu kan ada level-levelnya ya, kan gitu ya. Nah, ketika Mbak Elvira merasa bahwa keberlangsungan TBM ini sangat bergantung kepada sumber pendanaan yang satu itu saja, mungkin di sana perlu dilakukan pengusahaan atas sumber pendanaan yang lainnya, Mbak. Gitu. Kalau memang cuma hanya satu aja sumber pendanaannya, dan bagaimana kita bisa memperoleh sumber pendanaan lainnya. Nah, menurut saya yang bisa dilakukan pertama kali adalah Mbak Elvira bisa membuat evaluasi ke dalam mengenai program-program dan layanan serta nilai-nilai apa yang diberikan oleh TBM tempat Mbak Vira kepada masyarakat. Nah, nanti dari sana Mbak bisa memiliki sedikit pancingan untuk melakukan kolaborasi paling tidak dengan pihak-pihak yang menurut Mbak Elvira bisa menutup hal-hal yang belum ada di dalam TBM Mbak untuk melayani, untuk memberikan nilai kepada masyarakat. Mungkin seperti itu Mbak dari saya, karena tidak menurut saya dari sanalah, dari melakukan evaluasi internal itu kita bisa kemudian melakukan pemikiran untuk bekerja sama dengan pihak lain. Mungkin dari saya seperti itu Mbak Vira. Mohon maaf bila kurang menjawab. Mungkin Mbak Sofia silakan. Ya, ini langsung saja. Oke. Baik, mungkin saya juga mungkin butuh bantuan ya nanti dari teman-teman RBA lain atau yang usah lebih memahami ini. Saya sepakat dengan Pak Reza sendiri. Kata kuncinya di evaluasi internal. Karena ini kan yang dari kondisinya Mbak Elvira ini ada lembaga profit dan non profit. Nah, balik lagi di internal itu nyanggupi nggak untuk keberlanjutan dari TBM-nya ini, karena kan yang memahami kesanggupan itu kan balik lagi ke internalnya masing-masing seperti itu. Nah, kalau dari sudut pandang selainnya dukungan publik sendiri itu kan perlu ada tadi balik lagi ke pertanggungjawaban ya, perlu ada pencatatan, pembukuan dan sebagainya. Nah, itu otomatis ketika ada perbedaan sifat kelembagaan, yang satu profit, yang satu non profit, untuk memudahkan
si pelakunya, perlu ada pemisahan untuk yang profit pembukuannya sendiri, yang non profit pun pembukuannya pun ada tersendiri kayak gitu, supaya tidak tercampur dan sebagainya kayak gitu. Itu sih, jadi saya sepakat dengan tadi yang disampaikan Pak Reza. Baik lagi evaluasi internalnya itu apakah menyanggupi untuk menjalankan dua sifat kelembagaan itu sendiri seperti itu. Nah, untuk untuk opsinya ya, pilihannya mungkin tadi sudah saya sajikan ya, ada banyak, bisa dari mungkin bisa pelan-pelan diupayakan memaksimalkan potensi dari masyarakat, atau mungkin dengan adanya kegiatan magang penggiat literasi ini, di sini Bu Elvira bisa berjejaring, bisa istilahnya bisa mungkin menanyakan lebih dalam gimana sih untuk bisa bermitra misalkan dengan sektor kedua, sektor ketiga dan sebagainya kayak gitu. Mungkin itu sih dari saya. Mungkin kalau diperbolehkan ada yang menambahkan dari RPA, dipersilakan. Apakah menjawab Bu Elvira? Ya, Bu Elvira, apakah sudah cukup jelas? Baik, kalau mungkin sudah cukup jelas, ini sebenarnya kita akan masuk ke sesi terakhir, yaitu dari sisi penutupan. Saya ingin menyampaikan kembali bahwa tadi dari sesi pemateri pertama, Bang Eja, kemudian Mbak Sofi itu kata kunci yang mungkin bisa cukup menjawab keseluruhan pertanyaan juga adalah mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Ini misalnya seperti dari Pak Arif, Pak Afif ya, tips mendasar untuk menjalin kolaborasi. Ini mungkin kalau dari pemateri pertama, kemudian Bang Reza, kemudian Mbak Sofi itu yang sudah disampaikan juga melalui contoh-contoh yang sudah dilakukan oleh RBA, itu ada kata kunci mengenai data, manusia, dan perangkat. Nah, ini evaluasi dan mengevaluasi untuk pengembangan selanjutnya. Jadi, itu yang mungkin bisa dilakukan untuk perencanaan ke depan. Nah, ini nanti dari pertanyaan-pertanyaan dari penanya, minta tolong untuk dari panitia untuk bisa dicatat yang masih belum terjawab, kemudian untuk bisa disampaikan ke Bang Reza, kemudian dengan Mbak Sofi juga untuk bisa dibantu dijawab melalui voice note dan akan dikirimkan ke peserta yang bertanya. Nah, selanjutnya ada yang mau disampaikan dulu Bang Reza sama Mbak Sofi untuk sesi terakhir ini. Iya, Mas Khalid, makasih untuk Mas Afif. Sedikit jawaban saya cantumkan di chat ya. Mungkin supaya bisa langsung diperoleh. Harapan saya mudah-mudahan apa yang sudah kita share hari ini bisa menginspirasi teman-teman semua untuk melakukan sesuatu yang berbeda, untuk melakukan sesuatu yang bisa meningkatkan nilai dari TBM, dan melalui empati serta kolaborasi, mudah-mudahan cita-cita kemandirian bisa diperoleh oleh rekan-rekan semua, tentunya dengan tingkatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing TBM. Sukses selalu, mudah-mudahan teman-teman senantiasa dilimpahkan keberkahan, dan juga untuk RBA, terima kasih atas kesempatannya. Semoga berkah untuk kita semua. Terima kasih, Mas Ali. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bang Reza. Silahkan Mbak Sofi. Ada yang mau disampaikan untuk terakhir? Ya, baik, terima kasih Mas Khalid. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk kesempatannya, juga seluruh partisipan yang sudah berkenan untuk menyimak dan aktif bertanya ya. Artinya di situ sudah ada kepedulian dari teman-teman. Mungkin saya meminjam kata-kata yang sering dipakai di RBA dari Ari Wiguna, saya lupa tahunnya, perihal mengenyampingkan rasa. Jadi apa kaitannya dengan dukungan publik? Jadi mungkin tadi ada beberapa pertanyaan yang gimana mengupayakan dan sebagainya. Selama teman-teman
yakin apa yang dilakukan itu baik dan benar. Dan saya yakin sih, maksudnya dari TBM ini pasti mempunyai visi, tujuan, dan nilai yang emang benar dan juga bermanfaat buat banyak orang, bukan hanya diri sendiri. Jadi teruslah berupaya, teruslah berjuang. Ditolak itu biasa, nggak usah dibawa perasaan dan sebagainya. Pokoknya berjuang terus aja, pasti ada kok yang memiliki nilai, visi, dan misi yang sama dengan kita, yang juga memiliki kepedulian yang sama. Jadi jangan cepat menyerah selama teman-teman yakin apa yang diperjuangkan itu adalah sesuatu yang benar. Itu sih, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sesi kita siang ini banyak sekali ilmunya, kemudian banyak sekali pengetahuan dan banyak sekali doa. Mudah-mudahan dengan adanya sesi siang ini doa baik dari para pemateri dan peserta bisa diijabah ke masing-masing lembaga dan sosial. Baik, terima kasih untuk Bang Reza dan Mbak Sofi. Sekali lagi berikan emot tepuk tangan. Ya, dan jangan lupa berikan emot hati buat para pembicara. Ya, terima kasih buat semuanya. Sebelum saya tutup sesi siang ini dan saya kembalikan kepada host Mas Aziz, saya ingin mengingatkan bahwa jangan lupa untuk terus selalu berkolaborasi dari masing-masing TBM dan jangan lupa untuk selalu melakukan inovasi. Karena inovasi merupakan salah satu cara untuk menjawab permasalahan dengan cara yang kreatif. Terima kasih dari saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.